Hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Pemirsa pendengar Radio Rasika yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memasuki dan menikmati kemuliaan dari bulan suci Ramadan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merevolusi akhlak kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pemirsa pendengar Radio Rasika yang dirahmati Allah, Ramadan ini menjadi bulan spesial bagi seluruh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah sebuah bentuk panggilan bagi orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini diserukan kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas mereka, atas orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa dalam surat ini tidak diberikan kata-kata pertama ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, atau ya ayyuhal salamah? Kenapa harus ya ayyuhal ladzina amanu? Kenapa harus orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan menjawab seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjabaran tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah tingkatannya orang awam atau saumul awam. Bagaimana tingkatan itu? Tingkatan orang awam ini mereka hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu dalam tanda kutip berjima dengan istri atau suami di siang hari. Mereka hanya menggugurkan kewajiban puasa mereka tanpa memikirkan pahala. Karena pembatalan dalam puasa itu ada 2 sebenarnya, ya kan? Pembatalan puasa dan juga pembatalan pahala. Jadi mereka puasanya tidak batal namun pahalanya tidak dapat, ya. Tapi kalau batalnya itu adalah batal pahalanya tapi tidak berpuasa, ya kan, tidak bisa. Oleh sebab itu kalau kita hubungkan dengan dengan hadis Rasulullah, ya, banyak orang berpuasa laisa lahu min siyamil ju' wal atos, tapi mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dari puasanya. Itu adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang khaus, ya, orang-orang khusus, ya, di mana mereka itu tidak hanya mempuasakan diri mereka, dalam arti mereka tidak hanya menahan rasa haus, tidak hanya menahan rasa lapar,
dan tidak hanya menahan hawa nafsu mereka, tetapi juga mereka menahan seluruh panca indera mereka, baik dari pendengaran, mata, kemudian telinga, kemudian mulut, kaki, ya, kemudian tangan, itu semuanya sama mereka ditahan. Karena dalam tingkatan ini mereka tidak hanya memikirkan bagaimana menggugurkan kewajiban puasa mereka, tapi bagaimana mereka itu bertindak dan meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka akan didapat, pahalanya akan didapat. Ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah tidak hanya berniat untuk menggugurkan kewajiban mereka. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah orang yang khusus, namun lebih khusus lagi, ya. Orang yang tidak hanya memikirkan, orang yang hanya memikirkan ukhrawinya, duniawinya sudah dihapus. Orang yang istiqomah untuk menata akal dan pikiran mereka. Bahkan menurut riwayat, orang dalam tingkatan ketiga ini terbesit dalam pikiran dan akal mereka tentang dunia. Semisal jam 3 sore, ya kan, waktu mereka ngabuburit, kita ini ngabuburitnya ke pasar sore misalnya, banyak orang berjualan. Tapi orang tingkatan ketiga ini masih ada di rumah, tapi memikirkan apakah apa yang akan saya makan nanti habis berbuka. Maka mereka menganggap pikiran mereka itu sudah membatalkan puasa mereka. Itu adalah tingkatan yang ketiga. Berbeda dengan tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Memang tingkatan yang ketiga ini dibilang tingkatan excellent, tingkatan yang ekstrim, yang tidak semua orang bisa masuk kepada tingkatan yang ketiga. Seperti itu penyampaian saya. Hadirin pendengar Radio Rasika yang dirahmati Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan sampai akhir pada bulan suci Ramadan, sehingga kita secara istiqomah melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang diridhoi Allah, dan semoga kita bisa masuk pada tingkatan yang kedua, lebih-lebih kita masuk kepada tingkatan yang pertama. Agar apa? Agar kita itu bisa pantas mengucapkan minal aizin wal faizin pada saat Idul Fitri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.